Assalamualaikum, ya berjumpa lagi dengan Bima Tutorial. Oke ya, kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang prediksi ya. Atau kita bahas soal UN ya. Bahas soal UN, matematika, tingkat SMA, IPA maupun IPS. Nah ini berkaitan dengan jarak pada bangun ruang atau jarak pada dimensi 3. Nah di sini nanti kita bahas dua soal ya, berkaitan dengan jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Oke, nanti kita bahas. Langsung aja, saya bahas satu persatu ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 dengan titik P, Q, dan R itu berturut-turut merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Jarak titik P ke garis QR adalah, oke ini adalah pilihannya ya. Nah, saya sketsa dulu ya biar nanti mudah untuk memahaminya. Panjang rusuk 12, berarti saya tulis dulu 12. Ini kan kubus ya. Kubus 12, berarti semuanya 12. Titik P, QR itu P, tengah-tengah EH. P, tengah-tengah EH, berarti sana sini ya. Ini ada titik P. Kemudian di sini ada, di BF ada titik Q, sini tengah-tengah ya. Kemudian GC titik R, gitu ya. Oke, sekarang saya tulis dulu hurufnya. Di sini ada titik R, di sini titik apa? Q. Di sini ada P ya. Oke, sekarang saya gambar dulu garis-garisnya dulu. Jarak P ke QR, saya tulis ini P ke QR. Berarti saya tulis QR. Di sini saya buat segitiga dulu untuk bantuan. Oke. Oke, jarak P ke QR, karena P di tengah-tengah ya, berarti nanti saya buat garis P ke QR, di sini tengah-tengah ya. Oke, saya misalkan ini huruf X gitu ya. Ini huruf X. Jarak P ke QR itu sama dengan panjang PX gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita gunakan bantuan lagi garis. Kalau ini kita tarik ke atas, gini ya. Kemudian ini pas tengah-tengah ya, tengah-tengah. Berarti nanti kalau kita tarik garis sini. Oke. Nah, maka akan terbentuk suatu segitiga. Ya, segitiga apa? Siku-siku. Ya, di sini siku-sikunya. Oke, saya misalkan di sini titik Y. Nah, kalau kita amati dari samping, nanti begini. Begini ya. Misalkan ini titik P, ini titik Y, ini titik X. Yang kita cari adalah jarak titik P ke QR itu adalah panjang PX. Yang kita cari. Oke ya, di sini siku-siku. Kemudian dengan ukuran panjang rusuk 12, ini 12, ini 12 ya. Maka PY itu sama dengan HG sebesar atau sepanjang 12 cm. Kemudian YX karena ini titik R tengah-tengah, maka GR FG YX itu panjangnya sama. Kalau ini GC tadi 12, berarti ini tengah-tengah ya, berarti panjangnya 6, sini 6, otomatis XY-nya 6 cm. Begitu ya. Nah, sekarang kita menentukan panjang PX menggunakan rumus Pitagoras. Ingat ya, rumus Pitagoras di kelas 8 SMP ya. Ingat rumusnya PX kuadrat itu sama dengan apa? Akar. Ingat, XY kuadrat ditambah PY kuadrat. Oke, saya tulis XY kuadrat ditambah PY kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. XY kuadrat. Berarti XY-nya berarti 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maaf, gini PX aja ya. PX sama dengan akar ya. Oke. Akar
36 ditambah 144. Akar berapa? 36 tambah 144 itu hasilnya adalah 180. Kalau kita keluarkan akarnya, ya, 180 itu kan 36 dikali dengan 5. Berarti 36-nya keluar ya, menjadi 6. Di sini akar 5. Oke ya, jadi panjang atau jarak titik P ke garis QR itu adalah 6 akar 5. Jadi jawaban yang benar pilihan C. Begitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang coba kita masuk ke soal yang nomor 2. Sama, ini tentang jarak, tapi jarak titik ke bidang. Oke, sekarang perhatikan. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Ya. Titik P itu terletak di tengah-tengah GC. Jarak titik C ke bidang BPD adalah, nah kita sketsa dulu ya. Panjang rusuk ini 10 ya. Oke, kemudian P-nya tengah-tengah GC. Ini misalkan tengah-tengah saya tulis ini P. Oke. P di sini ya. Kemudian BD. Oke, bidang BPD, berarti sini ya. Nah, bentuknya segitiga. Jarak C ke bidang BPD. Oke. Berarti ke sana ya. Nah, sekarang perhatikan kalau kita buat garis bantuan. Ini diagonal ya. Oke, diagonal berpotongan di sini ya. O, misalkan saya tulis O. Nah, kemudian saya tarik garis ini dari O ke P. Di sini siku-siku ya. Maka diperoleh garis apa? PCO ya, segitiga PCO. Nah, jarak titik C ke bidang BPD ya, itu sama saja jarak titik C ke garis PO. Tahu ya? Nah, karena apa? Karena bidang BPD itu bisa diwakili dengan garis PO. Berarti jarak C ke bidang BPD itu sama dengan jarak C ke garis PO. Kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan di sini jaraknya. Saya tulis titik T gitu aja ya. Oke, di sini saya tulis titik T. Oke. Nah, ini siku-siku ya. Berarti CT itu mewakili panjang atau jarak C ke bidang BPD. Oke ya. Nah, sekarang coba kita bahas ulang, kita gambar ulang ya. Kalau kita lihat dari samping, ini titik O, ini titik C, siku-siku ya, di sini titik P. Nah, jarak C ke bidang tadi CT, berarti ke sini ya. Oke. Nah, ini siku-siku. Ini titik T. Nah, berarti kalau kita menentukan jaraknya, kita harus tahu ukurannya dulu ya. Nah, sekarang perhatikan cara mencari ukurannya. Diketahui panjang rusuk 10 cm, karena ini setengahnya, berarti kita tahu ini panjangnya ya. Berarti ini 5, di sini juga 5. Berarti CP itu panjangnya berapa? 5. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung panjang ini. OC. OC itu sama dengan setengah AC. Oke ya. AC itu kan diagonal sisi. AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah apa? BC kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Hasilnya adalah 10 akar 2. Itu AC. Sementara OC itu sama dengan setengah kali AC. Nah, berarti setengah kali berapa? Setengah kali 10 akar 2. Hasilnya adalah 5 akar 2. Oke ya, jadi di sini panjang OC 5 akar 2. Nah, sekarang kita menentukan panjang PO. Oke ya, PO. Ingat rumus Pythagoras?
PO sama dengan akar apa? OC kuadrat ditambah apa? PC kuadrat. Oke ya, kalau kita hitung OC kuadrat berarti 5 akar 2 dikuadratkan ditambah PC tadi 5 kuadrat. Akar berapa? 5 kuadrat 25, 25 dikalikan, kalau akar 2 dikuadratkan itu kan 2 ya. Berarti 25 kali 2. Ini 50 ditambah 25. Berarti berapa? Akar 75. 75 itu 25 kali 3. Berarti kalau kita keluarkan 25 menjadi 5 akar 3. Oke, berarti panjang PO itu 5 akar 3. Oke ya, di sini panjang PO 5 akar 3. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak C ke PO atau panjang CT. Ingat kekekalan rumus segitiga ya. Coba ini kalau kita hitung luasnya segitiga itu ya, kan segitiga siku-siku ya. Luas segitiga itu bisa dirumuskan pertama apa? Setengah kali, kalau ini alas, PO alas, maka tingginya CT, gitu ya. PO dikali dengan CT. Rumus yang kedua apa? Setengah kali alasnya OC, tingginya apa? PC. Oke ya, setengahnya kita coret biar mudah nanti, sehingga PO dikali CT itu sama dengan OC dikali dengan PC, gitu ya. Oke, PO berapa? 5 akar 3 dikalikan dengan CT, ditanyakan OC-nya 5 akar 2, kemudian PC-nya 5. Oke ya, ini kita coret 5, kita coret gitu ya, sehingga menjadi berapa? Akar 3 CT sama dengan 5 akar 2. Berarti CT itu sama dengan 5 akar 2 kita bagi dengan akar 3, gitu ya. Karena penyebutnya nggak boleh bentuk akar, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, gitu ya. Nah, sekarang menjadi apa? Yang atas menjadi 5 akar 6, penyebutnya menjadi 3. Oke ya, berarti kalau kita ubah bentuk 5 per 3 akar 6. Oke ya, jadi hasilnya akhirnya ada 5 per 3 akar 6. Jadi jawaban yang benar pilihan B. Oke ya, mudah sekali ya. Ya, demikianlah tutorial tentang prediksi soal UN. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.